seberapa besar pun usaha kita, kelelahan kita dalam mengumpulkan dunia, kehidupan kita di dunia, amalan-amalan kita di dunia, kemaksiatan kita di dunia, bila mengingatkan kita bahwasanya semua itu akan terpisah dari kita, dunia akan terpisah dari kita ketika kematian telah datang menghampiri kita. Maka renungkan amalan apa yang telah kita lakukan hingga saat ini. Renungkan sebelum kematian tersebut datang menghampiri kita, amalan-amalan apa yang telah kita kerjakan di atas muka bumi ini. Sudahkah kita gunakan waktu-waktu kita dengan baik, dengan beribadah, dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, kita gunakan waktu-waktu kita gunakan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan kembali. Karena sesungguhnya ketika kematian tersebut telah datang, maka sungguh penyesalan pada saat itu tidak ada yang berguna. Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Maka gunakan waktu kita, gunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini dengan sebaik-baiknya. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Kemudian nasihat yang kedua, Malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa habib man syi'ta fa innaka mafarikuhu." Silakan cintai siapa yang engkau ingin cintai, silakan sukai apa yang ingin engkau sukai, tapi ingat satu hal, yakini satu hal, bahwasanya setiap yang engkau cintai, apa yang engkau cintai, maka pada akhirnya engkau akan berpisah dengannya. Jemaah rahimakumullah. Jibril alaihissalam ingin mengatakan kepada kita semua, silakan kita ingin mencintai harta, dunia, atau kita ingin mencintai seseorang, istri kita, anak-anak kita. Namun pada akhirnya ingat bahwasanya kita akan berpisah dengan mereka. Kecintaan yang kita berikan kepada mereka, yang kita rasakan kepada mereka tidak boleh berlebihan. Kecintaan yang kita rasakan kepada mereka tidak boleh berlebih-lebihan, karena pada akhirnya kita akan berpisah kepada mereka. Makanya seorang ulama mengatakan dalam perkataannya, "Wahbib habibaka haunan ma." Maka cintailah seseorang dengan sewajarnya. Asa an yakunu baghidaka yauman ma. Karena bisa jadi suatu hari sesuatu tersebut merupakan hal yang paling engkau benci di kemudian hari. Wabghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah sesuatu dengan sewajarnya. Asa an yakunu habibaka yauman ma. Karena bisa jadi pada suatu hari justru sesuatu tersebut adalah yang kau paling benci dalam kehidupanmu. Maka tidak ada kecintaan yang paling baik, yang paling pantas dirasakan oleh seorang muslim kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kecintaan tersebut telah melebihi kecintaannya terhadap dunia, terhadap seseorang, telah melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya berenung, bermuhasabah, mengingat bahwasanya setiap yang kita cintai pada akhirnya akan berpisah dengan kita. Jemaah rahimakumullah. Kemudian nasihat ketiga yang Jibril alaihissalam sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'mal ma syi'ta fa innaka menjazian bihi." Berbuatlah sesukamu, beramallah sesukamu, tapi ingat pada akhirnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban, engkau akan ditanya tentang amalan yang engkau kerjakan. Jemaah rahimakumullah. Dalam nasihat yang ketiga, Jibril alaihissalam ingin mengatakan kepada kita, silakan beramal sesuka kita, kerjakan apa yang ingin kita kerjakan, amalkan apa yang ingin kita amalkan. Tapi ingat satu hal, setiap amalan yang kita kerjakan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli seberapa besar amalan tersebut, seberapa kecil amalan tersebut, pada akhirnya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkan ketika kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak takutkah kita membawa amalan yang justru amalan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka renungkan kembali, apakah amalan-amalan kita selama ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya, amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jemaah rahimakumullah. Dari ketiga nasihat tersebut,
Jibril alaihissalam menasihati kita bahwasanya setiap kehidupan kita di atas muka bumi ini, kehidupan kita di atas muka bumi ini adalah kehidupan yang sementara, yang pada akhirnya kita akan berpisah dengan kehidupan ini. Setiap sesuatu yang kita cintai, setiap sesuatu yang kita sukai, pada akhirnya kita akan berpisah ketika kematian tersebut telah datang. Setiap amalan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat waktu untuk bertemu, berada di awal tahun ini, maka renungkan, tidak ada yang kebetulan. Allah takdirkan kita untuk bertemu dengan tahun baru ini sebagai renungan bagi kita. Sebagai renungan bagi kita, apakah amalan kita telah cukup? Waktu-waktu yang telah kita lalui, apakah telah diisi dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka renungkan kembali, kita niatkan setiap amalan, setiap waktu yang akan datang, setiap waktu yang akan kita jumpai, kita niatkan, kita isi dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan perintahnya dan kemudahan dalam menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kami ingin mengingatkan, keluar dari pembahasan sebelumnya, kami ingin mengingatkan bahwasanya kita pada hari ini telah berada pada tanggal 5 Januari 2024, yang artinya telah berlalu 3 bulan semenjak tanggal 7 Oktober 2023. 3 bulan telah berlalu. 3 bulan telah berlalu, yang mana 3 bulan tersebut saudara-saudara kita di Palestina telah dijajah, dibantai, dibunuh oleh kaum Yahudi laknatullah, kaum Zionis, kaum Israel laknatullah. Maka pertanyaannya, dari 3 bulan tersebut apa andil kita? Apa yang telah kita lakukan terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestina? Sudahkah kita mendoakan mereka di dalam doa-doa kita? Sudahkah kita sisihkan harta-harta kita yang kita miliki untuk mereka yang berada di sana di Palestina? Maka menjadi renungan bagi kita jamaah sekalian, ketika mereka di sana berjuang untuk memperjuangkan tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah yang pernah menjadi tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang mempertahankan tanah tersebut. Maka menjadi renungan bagi kita apa yang telah kita perjuangkan untuk mereka. Ketika kita tidak mampu untuk terjun langsung di sana, untuk terjun langsung membantu mereka, maka setidaknya doa-doa kita panjatkan untuk mereka. Di setiap solat-solat kita, sujud-sujud kita doakan mereka agar kelak itu semua akan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika mereka terbantai, ketika mereka terjajah, kita ikut andil dengan mendoakan mereka atas perjuangan mereka. Dan yang kedua, kita lakukan apa yang bisa membantu mereka. Dan salah satu bentuk bantuan yang paling besar, yang paling bisa membantu mereka saat sekarang adalah dengan memboikot produk-produk yang mendukung kaum Zionis, kaum Israel. Kita boikot, kita tetap jalankan aksi-aksi boikot agar senantiasa, agar ekonomi mereka itu berkurang dan terhambat karena aksi boikot yang kita lakukan. Itu semua akan menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah membantu saudara-saudara kita. Bukan sebaliknya, justru hanya melihat, menyaksikan mereka terbantai, terbunuh. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa, agar cepat memberikan kemenangan bagi mereka, agar senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan bagi mereka di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala
'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma 'alaika bil yahudil ghasibin alladziina qatadu ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hakim shalah.